Halo teman-teman, kembali bersama saya Petrus. Di video kali ini kita akan membahas mengenai asuransi sama dengan biar rutin menabung. Nah, seperti biasa, yang saya mau ceritain ini adalah pengalaman saya yang saya alamin sendiri, dan biasanya ini ya seperti biasa ya, ini ada yang WA ke saya lalu dia tanya-tanya, dia mungkin sekedar konsultasi dan sebagainya, no problem. Nah, dia WA-nya seperti ini. Jadi dia bilang, awal saya memutuskan jadi nasabah itu karena memang saya sulit banget nyimpen uang karena banyak kebutuhan hidup. Ya wajar ya teman-teman ya. Nah, dibilang, kebetulan ada temen yang menceritakan dan menawarkan asuransi Allianz ya ini ya. Jadi tanpa berpikir panjang, saya langsung ambil dengan setoran per bulannya 1 juta. Tapi seiring berjalan waktu, saya jadi takut sendiri dan bertanya-tanya ya, apakah yang saya lakukan ini sudah benar? Apakah uang yang saya bayarkan setiap bulan aman? Dan apakah saya akan mendapatkan kembali seandainya saya tidak sakit-sakit sampai dengan umur 65 tahun. Hal ini sangat mengganggu pikiran saya, sehingga saya jarang atau bahkan ragu untuk share ke orang-orang. Karena saat ini saya bekerja di salah satu perusahaan swasta, umur saya sekarang 40. Nah, yang jadi pertanyaan, dibilang jika suatu saat saya diberhentikan atau pensiun dan tidak bisa menyetor lagi premi, apakah premi yang disetorkan setiap bulan bisa saya ambil kembali? Dan apakah prosesnya sulit? Misalnya 5 tahun kemudian saya dipensiunkan. Nah teman-teman, ini mungkin pertanyaan buat kita semua. Bener gak? Mungkin ada dari kita juga yang punya kasus yang serupa atau serupa tapi tak sama. Mungkin beda premi atau dan sebagainya. Mari kita bahas. Pertama, yang mau saya bahas adalah alasan untuk ikut asuransi. Kalau saya baca kata-kata dari dia, ini dia alasan ikut asuransi karena dia sulit simpan uang. Bener gak? Dibilang, saya sulit sekali simpan uang. Nah, jika alasan kamu ikut asuransi hanya sebatas sulit simpan uang, saya bilang, pikirkan kembali untuk berasuransi itu apakah alasan kamu sudah tepat atau belum. Karena simpan uang itu sebenarnya bisa di mana aja. Bukan hanya di asuransi, bisa di bank, di bawah bantal juga bisa. Di celengan juga bisa, celengan ayam, celengan apalah terserah. Nah, jadi saya bilang hal yang paling mendasar yang harus kamu pertimbangkan, kamu pikirkan adalah alasan utama kamu berasuransi. Kalau alasan kamu berasuransi itu salah, saya bilang wassalam, kamu akan kecewa. Jadi Pak Petrus, alasan apa yang tepat untuk saya berasuransi? Ya udah jelas teman-teman. Asuransi itu adalah kontrak pertanggungan, kontrak perlindungan, proteksi. Jadi alasan yang paling tepat adalah untuk memiliki proteksi, perlindungan atas resiko. Ini alasan paling tepat. Kalau alasan kamu cuman supaya rutin simpan uang, itu saya bilang kurang tepat. Jadi kalau kamu sudah punya mindset yang benar bahwa berasuransi untuk memiliki proteksi, untuk memiliki perlindungan atas resiko, perlindungan untuk bagi keuangan kita, tabungan kita biar aman, perlindungan untuk keluarga Anda supaya keluarga juga aman, perlindungan untuk masa depan buat Anda dan keluarga supaya masa depan aman. Nah, ini alasan yang paling tepat. Jadi, ini adalah langkah pertama, teman-teman. Konsep berasuransi yang benar. Kalau kita sudah punya pemikiran yang tepat, saya bilang selamat. Kamu sudah berada di jalan yang benar. Nah, pertanyaan berikutnya, bertanya tentang uang yang disetorkan. Kalau di pertanyaan pertama aja alasan untuk ikut asuransi aja kamu jawabnya salah, saya bilang kamu jawabnya nggak tepat. Selanjutnya pertanyaan-pertanyaan berikutnya itu akan makin ngaco.
akan nggak tepat teman-teman. Kalau teman-teman bilang apakah uang yang saya setorkan selama ini aman? Apakah saat nanti jika saya tidak sakit-sakit hingga usia 65, uang yang saya setorkan itu bisa saya tarik kembali semua? Nah teman-teman, kalau alasan kamu berasuransi aja udah nggak tepat, maka pertanyaan berikut yang bakal kamu ajukan itu kemungkinan besar tidak tepat. Jadi kalau kamu mempertanyakan uang setoran atau premi yang sudah kamu bayarkan, ada baiknya kamu jangan simpen uang itu di asuransi. Karena tujuan asuransi itu bukan untuk dapat uang saat kamu sehat. Bukan teman-teman. Tapi tujuan asuransi itu untuk melindungi kamu saat kamu terjadi resiko. Saat kamu terjadi rawat inap. Saat kamu terjadi sakit berat, kecelakaan atau meninggal dunia. Ini tujuannya. Dan untuk mendapat perlindungan itu, kita membayar teman-teman. Nah, kalau kamu masih mempertanyakan uang yang kamu terima pada saat kamu sehat, artinya kamu belum paham betul dengan fungsi asuransi. Jadi Pak Petrus, uang yang saya sudah setorkan itu gimana nasibnya? Nah teman-teman, seperti yang saya bilang tadi, tujuannya untuk melindungi, untuk memberikan proteksi, jaminan. Dan jaminan itu kita beli, kita bayar. Jadi premi yang udah kita setorkan selama kita sehat, itu ada nilai tunainya memang. Jika produknya unit link, nah ini teman-teman harus tahu juga. Tapi mengenai besar unit link tersebut, nilai tunai tersebut, silakan teman-teman cek melalui laporan transaksi kalian. Bisa juga lewat Allianz Easy Connect atau lewat customer service di 1500136. Tapi saran saya adalah asuransi itu bukan kita memikirkan bagaimana uangnya kita yang bisa kita tarik nanti pada saat kita sehat. Bukan teman-teman. Bukan fokusnya bukan pada itu. Tapi fokusnya pada perlindungan. Kenapa? Karena nilai tunai yang bisa kita tarik pada saat kita sehat ini tidak pasti. Ini bukan sesuatu yang pasti, karena ini fluktuatif. Ini saya sering jelasin teman-teman. Jadi harus kita punya mindset bahwa nilai tunai yang bisa kita tarik itu adalah sebagai bonus aja. Dan tujuan utamanya sebenarnya, ya saya bilang sekedar informasi, tujuan utamanya itu bukan buat ditarik teman-teman, tapi buat untuk sebagai dana cadangan. Jadi jika sewaktu-waktu nanti di masa mendatang kita mendapatkan kesulitan untuk membayar premi, entah itu kita kena PHK atau mungkin usaha kita sedang seret dan sebagainya. Semoga di pertanyaan kedua ini juga cukup menjawab ya. Jadi kita harus mulai dulu dengan pertanyaan pertama dan dengan konsep yang benar dulu, baru kita punya pemahaman yang benar dulu. Lalu ketiga, pertanyaan mengenai pensiun dan tidak bisa membayar premi. Yaitu yang ini ya teman-teman ya. Dibilang jika suatu saat saya diberhentikan atau pensiun dan tidak bisa menyetor premi lagi, apakah premi tersebut yang saya setor tiap bulan bisa ditarik apa enggak, dan prosesnya sulit apa enggak 5 tahun kemudian saya dipensiunkan. Nah teman-teman, kalau kita punya pertanyaan seperti ini, artinya penghasilan kita terima jika kita aktif bekerja, bener gak? Nah pertanyaannya, kita sadar gak bahwa saat ini kita sebagai pekerja aktif, kita memiliki income dari pekerjaan aktif kita. Kalau kita sadar bahwa kita adalah pekerja super aktif, ya, kalau teman-teman tahu ya, penghasilan itu ada penghasilan aktif, penghasilan pasif, penghasilan super aktif. Nah ini artinya kita baru hanya menerima penghasilan jika kita bekerja, kita hadir. Nah, maka saya bilang ada baiknya kita mulai merencanakan, menciptakan keran penghasilan kedua, yaitu penghasilan pasif. Yaitu yang jika kita tidak bekerja sekalipun kita tidak bekerja, kita tetap menerima penghasilan. Supaya jangan lagi ada pertanyaan seperti ini. 5 tahun kemudian dipensiunkan bagaimana? Nah ini
pertama saya mau ngomong seperti itu. Lalu yang saya mau bicarakan adalah jika saat ini kita sehat dan produktif, maka segeralah bergabung menjadi partner bisnis Allianz. Lalu segeralah membangun kerajaan bisnis Anda sendiri, supaya dari jaringan bisnis tersebut kita menerima penghasilan yang terus-menerus, yaitu penghasilan penghasilan pasif. Nah, jaringan bisnis ini tidak terbatas, teman-teman. Ini kita bisa mengembangkan selama kita sehat dan produktif, dan bahkan bisa diwariskan. Dan bahkan sudah banyak sekali orang yang membuktikan dalam waktu jangka yang singkat sudah bisa mempunyai income yang sangat besar. Jadi pertanyaan tentang 5 tahun kamu di PHK dan dipensiunkan lagi itu sebenarnya udah tidak lagi patut kita pertanyakan. Karena jika kita sudah memiliki penghasilan pasif yang katakan sudah 100 juta per bulan, udah tidak masalah lagi. Tapi Pak Petrus, kalau misalnya saya tetap mau memilih sebagai pekerja atau karyawan dengan penghasilan aktif, dan jika 5 tahun mendatang memang terjadi PHK, dan saya tetap mau narik dana di asuransi saya, itu bagaimana Pak Petrus? Nah teman-teman, untuk menjawab pertanyaan ini, kalau kamu berasuransi dan ternyata si agen tidak menjelaskan dengan detail alokasi biaya yang ada dan potensi nilai tunai yang terbentuk, maka ada baiknya teman-teman pecat agen tersebut, cari agen yang kompeten. Supaya teman-teman mendapat penjelasan yang jelas, teman-teman mengerti betul bahwa dana di asuransi ini ada alokasi-alokasinya. Nah teman-teman kalau tetap mau tarik dana, teman-teman pikirkan berapa jumlah dana yang mau teman-teman tarik, dan pikirkan juga proteksi yang mau tetap teman-teman jaga. Sebab itu semua akan berkaitan. Kalau teman-teman narik seluruh dana investasi, nah untuk ngeceknya ini dana investasi teman-teman bisa lihat di laporan transaksi bulanan atau di Easy Connect atau di CS. Nah teman-teman jika mau tarik seluruh dana investasi, maka otomatis polis asuransi kamu akan berakhir. Sebab biaya itu akan tidak bisa terbayarkan. Jadi proteksi kamu akan berakhir. Nah ini harus teman-teman pikirkan. Dan kalau kamu mau menariknya sebagian saja, teman-teman pikirkan juga biaya asuransi yang harus tetap terbayarkan supaya proteksi tetap aktif. Nah, teman-teman pastikan dana tersebut, dana investasi yang tersedia itu, yang tersisa itu cukup untuk membayar proteksi kamu. Ya minimal 1-2 tahun mendatang lah. Lalu kalau nanti kalau kamu punya dana lebih, setor kembali uang yang pernah kamu tarik supaya proteksi kamu tetap aktif. Gitu teman-teman. Nah sekedar informasi teman-teman, polis asuransi itu sebenarnya bisa gratis teman-teman. Jadi jika kamu bayar preminya 1 juta per bulan, ini bisa gratis. Bagaimana caranya? Caranya adalah bergabung menjadi partner Allianz, bergabung menjadi agen asuransi Allianz, nanti akan dipandu untuk membantu banyak orang punya proteksi, dan dari komisi yang kita terima, kita akan dihitungnya secara, maksudnya premi itu akan otomatis menjadi gratis, sebab kita semakin banyak membantu orang, kita akan menerima semakin banyak komisi, dan itu tidak terbatas teman-teman. Jadi saran saya, yang ini tadi yang saya bilang, selagi kita sehat dan produktif, gabung jadi partner, buru-buru bangun kerajaan bisnis, buru-buru bangun jaringan bisnis, supaya dari jaringan bisnis itu kita terima penghasilan yang terus-menerus, dan ini disebutnya bukan sekedar penghasilan pasif, tapi penghasilan otomatis. Nah teman-teman, kalau teman-teman masih bingung, punya pertanyaan lain, atau ada mau komentar, teman-teman bisa komentar di bawah. Teman-teman juga bisa follow Instagram saya di Petrus Jakub, dan teman-teman bisa support channel YouTube ini dengan subscribe, karena subscribe itu gratis. Jangan lupa like dan tinggalkan komentar kalian. Atau teman-teman bisa langsung japri saya di WhatsApp di 0856781031. Teman-teman, sampai jumpa di video-video berikutnya. Stay safe, stay healthy. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Saya Petrus Jakub.
Stay smart. We're the one you can rely on. We are trusted for your life and precious ones. We are number one. We are one. Allianz. We assure your love and your life. We secure your future for your happiness. Nothing can compare. This is us, Allianz. We will protect your life, your greatest treasures. We know your dreams, happy life made easy. We help achieve your goals, your destinations, your peace of mind, trust and care made easy. We're the one you can rely on. We are trusted